Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Linda. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar virologi. Sebelum lanjut video, jangan lupa like and subscribe. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang virus. Sebelumnya saya ada dua gambar. Dari gambar di bawah ini, manakah yang termasuk virus? Gambar nomor 1 atau gambar nomor 2? Ya, betul sekali. Gambar nomor 1 adalah gambar contoh virus. Apakah itu? Baiklah, kita akan mempelajari tentang virus. Untuk lebih jelasnya, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri yang pertama, virus bersifat aseluler, artinya tidak memiliki struktur sel. Tidak memiliki lisosom, tidak memiliki ribosom, tidak memiliki dinding sel, dan sebagainya. Yang kedua, ukuran virus ini sangat kecil, yaitu 20-300 nanometer. Yang ketiga, virus hanya memiliki satu materi genetik, yaitu DNA atau RNA. Makanya kita sering mendengar virus DNA atau virus RNA. Selanjutnya, virus termasuk intraseluler obligat. Artinya, organisme yang hanya dapat dan bereproduksi di dalam sel lain atau sel inang. Ciri-ciri intraseluler obligat adalah ketergantungan pada sel inang, menggunakan sumber daya sel inang, dan tidak melakukan metabolisme sendiri. Selanjutnya, virus mampu mengkristalkan diri. Inilah ciri-ciri khas dari virus, yaitu dia mampu mengkristalkan diri ketika lingkungan atau habitatnya dalam keadaan yang ekstrim. Selanjutnya, struktur virus sederhana. Ya, karena virus bersifat aseluler, tidak memiliki struktur dan organel sel. Selanjutnya, virus dapat berevolusi, artinya virus memiliki daya adaptasi yang sangat baik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk virus. Yuk, perhatikan gambar di bawah ini. Kalau kita amati, virus memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah polihedral, yang kedua adalah helix, yang ketiga adalah spherical, dan yang keempat adalah kompleks atau virus bentuk huruf T. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur virus. Yuk kita amati lagi nih, ini adalah salah satu contoh gambar virus kompleks atau virus huruf T. Kalau kita amati dari gambar ini, virus terdiri dari 3 bagian, kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya, kapsid. Kapsid terdapat pada kepala virus, di mana kapsid merupakan lapisan protein yang membungkus dan melindungi materi genetik. Selanjutnya, isi tubuh virus terdapat materi genetik atau asam nukleat, di mana bahan informasi genetik virus dapat berupa DNA atau RNA. Jadi, virus hanya memiliki salah satu materi genetik loh, DNA atau RNA, di mana berfungsi sebagai instruksi untuk mereplikasi virus di dalam sel inang. Selanjutnya ada namanya selubung, di mana selubung ini merupakan lapisan lipoprotein atau lemak dan protein yang dimiliki beberapa jenis virus mengelilingi kapsid, dan selubung ini berasal dari membran sel inang dan membantu melindungi virus. Permukaan selubung sering memiliki molekul reseptor yang memudahkan virus menempel dan menginfeksi sel inang. Terutama selubung ini terdapat pada bagian ekor, di mana ekor terdapat jarum penusuk. Makanya virus menginfeksi menggunakan jarum penusuk yang ada pada ekor. Selanjutnya, kita akan membahas komposisi kimia pada virus. Yang pertama, pada virus terdapat komposisi protein, yaitu kapsid terdiri atas protein berfungsi menentukan sifat antigenik virus dan untuk inisiasi replikasi virus dalam sel. Selanjutnya adalah asam nukleat, di mana asam nukleat adalah materi genetik DNA atau RNA menjadi informasi genetik untuk replikasi virus. Selanjutnya adalah lipid atau lemak. Ditemukan di wadah virus, di mana wadah dibentuk dengan puding dari membran sel host.
Kemudian adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah wadah virus, juga menjadi glikoprotein yang dibentuk oleh virus. Untuk melekat virus pada sel host, glikoprotein berinteraksi dengan antibodi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang replikasi virus. Teman-teman harus tahu bahwa virus tidak bereproduksi, tetapi virus mereplikasi diri. Secara umum, replikasi virus terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan salah satu cara replikasi virus yang menyebabkan lisis atau pecahnya sel inang. Adapun beberapa tahapan dari siklus litis. Yang pertama adalah tahap pelekatan atau sering kita sebut dengan adsorpsi, di mana virus menempel pada permukaan inang. Selanjutnya, setelah tahap pelekatan, lanjut ke tahap penetrasi, di mana virus memasuki sel inang dan melepaskan materi genetiknya, baik DNA atau RNA, jadi tergantung dari virusnya. Setelah penetrasi, lanjut ke tahap sintesis. Tahap sintesis adalah materi genetik virus mengarahkan sel inang untuk memproduksi komponen-komponen virus baru. Selanjutnya, tahap rakitan, di mana komponen-komponen virus baru dirakit menjadi virus-virus baru. Tahap terakhir adalah tahap lisis, di mana sel inang pecah dan melepaskan virus-virus baru. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang paling umum dan menyebabkan kerusakan pada sel inang. Yang kedua adalah siklus lisogenik, di mana siklus lisogenik adalah salah satu cara replikasi virus yang tidak menyebabkan lisis atau pecahnya sel inang secara langsung. Adapun beberapa tahapan-tahapan dalam siklus lisogenik. Yang pertama, biasanya melalui perantara bakteri, di mana bakteri ini akan mengandung DNA virus. Selanjutnya, bakteri akan melakukan pembelahan, di mana tahapan pembelahan ini DNA virus pun ikut melakukan pembelahan. Yang ketiga adalah tahap penyisipan DNA bakteriofag pada kromosom bakteri, atau disebut dengan latensi, di mana sel inang tidak menunjukkan gejala infeksi dan virus tidak bereplikasi secara aktif. Yang terakhir adalah tahap sintesis, di mana faktor-faktor tertentu dapat memicu provirus untuk keluar dari genom sel inang dan memulai sel litik kembali. Nah, untuk siklus lisogenik memungkinkan virus untuk bertahan dalam sel inang tanpa menyebabkan kerusakan langsung, namun dapat berubah menjadi siklus litik jika kondisi memungkinkan. Makanya, kalau kita amati gambar ini, terdapat satu tahap yang sama, yaitu tahap sintesis. Jadi, pada tahap siklus lisogenik, ketika terjadi tahap penyisipan, itu bisa terjadi tahap sintesis, sehingga nanti virus-virus melakukan perakitan atau replikasi diri. Itu saja untuk penjelasan tentang replikasi virus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus pertumbuhan virus. Yuk kita amati diagram di bawah ini. Kalau kita amati, siklus pertumbuhan virus terdiri dari 4 siklus. Yang pertama adalah inokulasi atau sering disebut dengan adsorpsi, di mana pada tahap awal infeksi virus, virus ini akan menempel pada permukaan sel inang melalui interaksi spesifik antara protein virus dan reseptor sel inang. Selanjutnya, setelah inokulasi, melalui tahap yang kedua adalah elips atau penetrasi. Penetrasi, setelah menempel, virus memasuki sel inang melalui proses penetrasi. Pada tahap ini, virus melepaskan materi genetiknya ke dalam sitoplasma sel-sel inang, sementara kapsid virus tetap berada di luar. Setelah elips, lanjut adalah tahap burst atau lisis, di mana setelah replikasi virus selesai, sel inang mengalami lisis, yaitu pecahnya sel inang yang mengakibatkan pelepasan sejumlah besar virus ke lingkungan sekitar. Makanya pada diagram tahap ketiga terjadi peningkatan karena sel inang melepaskan virus-virus baru ke lingkungan. Setelah burst, lanjut ke burst sites, di mana jumlah virus yang dilepaskan oleh setiap sel inang yang terinfeksi
Maka terdapat variasi tergantung pada jenis virusnya, jenis sel inangnya, dan kondisi lingkungan. Makanya burst size merupakan indikator efisiensi replikasi virus. Kalau kita lihat dari garisnya, tahap keempat ini adalah tahap yang kalau kita lihat dari nomor 4 itu secara garis itu adalah tidak mengalami peningkatan ya atau seimbang. Penjelasan tentang virus pada hari ini. Untuk lebih paham tentang virologi, lanjut di video selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.